Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 1. Dengan saya Muhammad Akmal Hakim. Dengan saya Sandy Satriadi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencari guru untuk menanya-tanyai tentang bagaimana sih apa yang terjadi pada masa Orde Baru itu. Yuk, kita coba. Oh, ada Bu Yati. Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Bu, saya minta waktunya, Bu. Apaan? Mau nanya-nanya nih. San, duduk aja, San. Saya mau nanya-nanya nih, Bu, masalah apa aja sih yang terjadi pada masa Orde Baru. Yang pertama, saya mau nanya gini dulu. Lahirnya Orde Baru itu ditandai pada tahun berapa dan siapa sih, Bu, pemimpinnya di situ? Kalau saya sih namanya Orde Baru itu masanya ini ya Soeharto. Jadi masanya Soeharto otomatis kalau kapan lainnya ya begitu Soeharto jadi presiden, kemudian Soeharto lengser, itulah satu masa namanya masa Orde Baru. Nah, kenapa? Karena ada Orde Lama itu masanya Soekarno. Jadi Orde Baru itu masanya ordenya Soeharto. Soeharto gitu ya, Bu? Nah, berarti kalau berapa masanya 32 tahun. Sejak kapan ya? Sejak Soeharto jadi presiden. Sampai kapan? Sampai Soeharto lengser. 32 tahun. 2 tahun 98 tuh terakhir saya sudah menikah, sudah ke Jakarta nih. Ya, oh. Nah, terus juga saya mau nanya Ibu. Kan di situ kan emang kayak Mas Soeharto itu menjabat lama banget ya, 32 tahun. Nah, kebijakan apa aja sih yang ada pada masa itu? Dari mulai politik, terus sosial hukum, dan budaya gitu-gitu, Bu. Banyak ya. Mungkin yang ini kalau politik nih, politik memang kalau Soeharto itu gimana ya, politik itu benar-benar Keras ya, Bu? keras dalam arti ini enggak bebas. Nggak bebas, ya. Jadinya mengapa Pak Soeharto itu menurut saya loh ya bisa bertahan 32 tahun itu ya karena di dalam politik itu tidak bebas gitu ya, tidak sebebas sekarang. Kalau sekarang kan bebas gitu ya, kalau dulu itu memasung, mengekang gitu ya, Bu? sangat mengekang gitu ya. Malam diskusi tentang politik gitu ya, kira-kira membahayakan kekuasaan itu besok hilang Ya, gitu. kayak wartawan gitu-gitu. Nah, ya, ya, kan? ya. Nah, terus apa media-media yang kira-kira mengkritisi pemerintah gitu langsung besoknya hilang. langsung Iya, di gradel namanya. Kemudian untuk pengalaman Ibu yang paling berkesan pada Orde Baru itu gimana, Bu? Kalau zaman dulu itu kan 32 tahun nggak pernah ganti ya. Iya. Terus menterinya juga kalau satu masa itu jarang ganti. Jadi sampai apal, misalnya Menteri Pendidikan siapa Pak Hasan itu. Jadi zaman SD misalnya itu sampai hafal menteri berapapun itu hafal. Harus dihafalin gitu ya, Bu? Iya, karena Menteri-menterinya. nggak pernah berubah sampai nanti berikutnya periode berikutnya lagi gitu ada menteri juga kita sampai apa lagi. Terus apalagi ya yang kesan saya juga kalau zaman dulu itu kan teknologi juga belum seperti sekarang Canggih sekali gitu ya, masih. jadinya kita itu kalau belajar itu fokus apa yang diajarkan guru, terus kita itu buku juga yang dipinjemin aja, nggak bisa beli buku, jadi ya sampai buku paket itu bisa hafal deh. Halaman sekian itu tentang apa itu sampai hafal karena yang dipelajari itu aja buku itu. Kalau sekarang kan banyak sekali macamnya gitu ya. Jadi kalau dari segi pendidikan itu karena sumbernya itu sedikit gitu sampai hafal. Sampai hafal gitu ya, Bu, apa-apa yang ada di dalam buku segi gitu. pendidikan Ya. itu ada bagusnya mengapa sumbernya kurang jadi kita tuh sampai hafal semua gitu. Kalau sekarang namanya sambil belajar nggak bisa kan hafal ya gitu kan. Itu aja sih. Jadi kalau Berkesan banget ya, Bu. nah itu pesannya itu gitu. Cuman kalau untuk pendidikan yang memang benar-benar yang dibutuhkan untuk guna itu ya pendidikan yang model yang sekarang lah, pakai teknologi ada kan, kita mau belajar jurnal tinggal buka, belajar buku tinggal buka, bukunya ada enak lah sekarang kamu belajar sekarang nih. Kalau kamu nggak sukses itu pokoknya berarti kamu orang kerja keras. Ya. Apa lagi nih? Mungkin Mas Ibu bisa ceritain nih awal-awal reformasi pas itu, apa sudah masuk depan.
awal-awal Awal-awalnya, terjadinya iya. 98 yang rusuh itu. Itu. dibilang penjara. Iya, penjara di mana-mana. Itu tuh kan itu sebetulnya itu cara untuk mengkat gitu ya. Apa ya kan selama ini presidennya kan itu Udah terus, selama ya, Bu, nah, terlalu lama. kekuasaan itu biar ganti lah, biar nggak itu saja gitu. Jadi berbagai macam pergerakan mahasiswa, kemudian pergerakan orang yang di bidang politik yang biasa apa ya berpolitik gitu lah, terjun ke kampus-kampus, kemudian demo, kemudian banget lihat turun ya, Bu. turun, tapi kan jadi timbulnya kerusuhan yang luar biasa, penjarahan, mal-mal dibakar, orang-orang etnis Tionghoa dibunuh, diperkosa, ya. Jadi mudah-mudahan itu pertama dan terakhir lah. Jadi Ibu di situ ngalamin banget ya, Bu. Pas Ngalamin masa itu. ngalamin sekali tuh ya. Jadi barang-barang karena kan nggak ada ya barangnya memang tidak tersedia, pabrik-pabrik tutup, perusahaan tidak beroperasi, Pertanyaan terakhir itu bagaimana perbedaan atau keadaan masa sekarang dan masa lalu zaman Orde Baru? Masa Orde Baru itu. dari segi apanya? Misalnya dari teknologi nih, Bu. Teknologi jelas sekarang maju dong, nggak bisa sekarang teknologi itu nggak mengenal ya. Kita mau mengenal komputer itu aja masih kita juga masih takut-takut untuk mengoperasikan di mana, kalau itu rusak di mana karena saking ibaratnya nanti kena virus saja kita belum tahu apa virusnya, jadi masih susah mencari informasi. Teknologi pendidikan gitu. Sama ya, Bu. Kan, jelas lah kita sekarang. Lebih enak sekarang juga ya, Bu, apa-apa udah bisa mudah. Nah, Mudah, terus kebebasan kita dalam berpendapat juga lebih gampang. kebebasan berpendapat itu lebih bebas sekarang dan efeknya kan banyak. Nanti kalau berbeda-beda kan menimbulkan inovasi ya. Inovasi itu kan karena ada hal yang berbeda dari yang sudah ada. Kalau harga misalnya BBM Ini jauh banget kali ya, Bu. Sama dulu. Jauh, zaman dulu itu premium ya, premium pokoknya yang oktannya sekitar 90-92 itu hanya 2.000. Kalau sekarang kan 15.000. Tapi jangan salah, 2.000 itu zaman dulu itu gaji pegawai negeri itu cuma kecil. UMR itu hanya sekitar kan kemarin saya ini tadi hasil browsing juga. Wah, iya. UMR itu nasional tuh rata-rata 36.800 ya. Kalau sekarang itu kan 2.720.000. Nih, sana bukan Jakarta. Kalau Jakarta kan pasti lebih tinggi kan, Jakarta juga apa juga. Maksudnya rata-rata. Maksudnya ini yang membedakan. Kalau UMR itu untuk beli beras zaman dulu itu, zaman tahun 95 itu per liter 6.000. Kalau sekarang kan yang biasa per liter ya 9.000, taruhlah 10.000. Jadi kalau UMR itu baju semua dibelikan itu zaman dulu cuma dapat 6 liter. Kalau sekarang itu bisa mendapat 272 liter beras. Jauh banget ya, Bu, bedanya ya, Bu. Jauh kan? Kalau beli emas, Iya. taruhlah emas kan Emas. untuk harga kan mendunia ya stabil kayak gitu ya. Jadi kalau semua naik semua masih bisa buat investasi. Kalau emas itu zaman dulu 28.000 setiap gram ya. Kalau sekarang kan taruhlah 1 juta setiap gram, mahal kan. Tapi UMR itu kalau dipakai buat beli emas tuh kalau zaman dulu hanya dapat 1 gram, 1,3 gram. Kalau zaman dulu bisa dapat 2,7 gram. Kalau sekarang Iya. gitu ya. Kalau buat beli premium tadi kan premium ya. premium. Nah, kalau premium tuh zaman dulu itu kalau harga 1.000 nih setiap liternya 1.000, murah kan kelihatannya. Tapi kalau beli zaman dulu dibuat beli itu dapat 36,8 liter. Jauh banget ya. Cuman satu mobil itu ya. Itu satu gaji 1 bulan. Nah, kalau sekarang kan bisa 181,3 liter. Bisa buat kan? berapa kali? Nah, Gitu iya. tuh, Bu. Itu kalau mau dilihat. Jadi melihat perbedaan itu kan seperti itu mesti juga
perbandingan dulu gajinya berapa kalau buat sekarang ya kan, jadi lebih mudah yang mana gitu kan. Nah, itu dari segi ekonomi otomatis kan kalau harga premiumnya terjangkau kan otomatis barang-barang yang lain kan bisa murah kan. Jadi kalau dari segi ekonomi bagus banget, nah, dibanding dulu gitu. Cuman ketentraman lebih bertambah dulu daripada sekarang. Kenapa? Karena politik itu nggak ya Bebas sekarang. Oh, udah nih Bu, terima kasih Bu sudah menyempatkan waktu untuk berbagi cerita lah sama kita tentang masa Orde Baru dulu ya Bu. Ya Bu, terima kasih ya Bu. sama-sama. Nah, cukup sekian, inilah cerita kita tentang masa Orde Baru bersama Bu Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.